Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimat, para ummahat, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi yang berkah ini Allah masih menitipkan untuk kita semuanya nikmat-nikmatnya. Allah memberikan kepada kita nikmat kesempatan, nikmat usia, nikmat umur, dan juga insyaAllah kita diberikan kesehatan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sedang sakit, yang diuji oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, menetapkan pahala baginya, pahala yang besar. Dan juga kita bersyukur pada Allah atas nikmat al-iman wal Islam, nikmatul hidayah wa taufik yang masih bersama kita, dan kita berharap tentunya nikmat iman dan nikmat Islam ini akan senantiasa bersama kita sampai saatnya nanti kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mati membawa Islam, kita mati membawa iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah kembali kita akan membahas tentang sholat, mempelajari tentang gerakan-gerakan sholat, mentadaburi bacaan-bacaan sholat. Harapannya agar sholat kita semakin baik, karena sholat adalah amal ibadah yang paling utama. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Hidup kita untuk ibadah. Ibadah yang paling afdal itu sujud kepada Allah, dan sujud bagian daripada salat. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan mulai pembahasan tentang gerakan dan bacaan salat pada hari ini, yaitu dari pembahasan ruku'. Ruku' bagian daripada rukun salat, di mana seorang dikatakan sah ruku'nya ketika ia menurunkan badannya, membungkukkan badannya sampai pada kondisi tangannya bisa menyentuh lutut. Ini ruku' yang minimal, ya. Ruku' yang minimal. Nanti kita akan bahas ruku' yang maksimal, yang sempurna berdasarkan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membungkukkan badan, diperkirakan tangan mencapai lutut walaupun tidak memegang lutut. Ya, memegang bagian bawah lutut ya boleh, namun nanti sempurnanya seperti apa? Kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang membungkukkan badannya walaupun agak mendongak gitu, ya aslinya sah sih ibu, tapi kesempurnaan tidak seperti itu. Maka saya sampaikan, rukuk seseorang dikatakan sah ketika ia membungkukkan badannya yang diperkirakan tangannya sampai pada lututnya. Seperti ini ya ibu, bukan ya? Nah, seperti ini dah sah aja, padahal nggak lurus kan? Itu sudah dikatakan rukuk.
Ini rukuk minimalis. Ya mungkin orang-orang tua gitu yang pinggangnya itu nanti yang sempurna. Makanya dalam ibadah tentunya kita pilih yang sempurna. Baik, kita ada penjelasan tentang rukuk yang minimalis, ada rukuk yang maksimalis, yang sempurna. Maknanya bagaimana Ibu dalam prakteknya? Artinya kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi ketika ada orang yang praktekkan secara minimal, kita tidak mudah mencela. Itu yang penting. Karena ibadah itu maknanya menjaga kualitasnya dan menjaga pahalanya. Jangan sampai setan masuk ke dalam diri kita. Kita Masya Allah, ya hidup kita dihiasi dengan indahnya amal ibadah secara sempurna. Namun hati kita rusak, kotor. Sehingga hati yang rusak, hati yang kotor itu bisa menghapuskan pahala amal ibadah kita. Maka mana yang sifatnya minimalis, mana yang sifatnya maksimalis, kita sampaikan ya tadi. Untuk pribadi kita berusaha melaksanakan ibadah sebaik mungkin. Tapi kalau orang lain ada misalnya melaksanakan sesuatu yang sifatnya minimalis, kita tidak mudah mencelanya. Baik, barakallahu fikum, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk sempurnanya nanti kita bahas satu-satu. Sedangkan bacaan juga kita sampaikan, walaupun hukum bacaan di sini bacaan ketika rukuk ya Ibu. Kita sampaikan hadis-hadisnya. Sebelumnya adalah menurut pandangan para ulama. Menurut pandangan para ulama, bacaan rukuk, bacaan zikir ataupun doa di dalam rukuk, yaitu yang pertama menurut pandangan jumhur. Jumhur itu mayoritas. Wa madhabu jumhuri ahli ilmi anna tasbihar ruku'i was sujudi sunnatun wairu wajibin. Jadi bacaan subhan rabbiyal azim dan bacaan yang lain di dalam rukuk menurut mayoritas para ulama hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, makanya pentingnya kita ngaji itu bukan hanya mengkaji fikih ya Ibu, halal haram boleh atau tidak, tetapi bersihnya hati itu, walaupun itu tidak wajib, hitung-hitungan kita bukan sah dan tidaknya, tapi pahala kan gitu. Dan banyak sekali ajaran-ajaran dalam fikih itu kita diajarkan supaya tidak hitung-hitungan dengan Allah. Misalnya kita masbuk di dalam sholat, kita sholat berjamaah, masbuk. Hitungan satu rakaat adalah ruku'. Man adrakar ruku'a faqad adrakar raka'ah. Barang siapa yang mendapatkan rukuk, maka dia dihitung mendapatkan satu rakaat. Artinya kalau sudah i'tidal, kita ikut i'tidal, kita tidak dapat satu rakaat. Dan di dalam hadis, idza ataitumus shalah wal imamu fi halin falyaf'al kama yaf'alul imam wa ma fatakum anha fa'atimu wa fi riwayatin faqbu. Kalau kalian mendatangi salat jamaah dan mendapatkan imam dalam satu kondisi, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh imam. Apapun yang luput dari kita maka sempurnakanlah. Dalam riwayat yang lain maka qadha'-lah, bayarlah, kan gitu ya. Itu perintah syariatnya. Tetapi secara hitungannya, orang ketika mendapatkan imam sujud, dia ikut sujud, dia tidak dapat satu rakaat. Kalau orang berpikir matematika saja hubungan dia dengan Allah, apa yang dipikirkan Ibu? Ngapain ngikut sujud? Nanti nunggu imam berdiri kan, karena tidak dihitung satu rakaat. Dia nggak ngerti bahwasanya bisa jadi sujud yang ia lakukan itu dihitung oleh Allah dan jadi tambahan amal saleh yang memberatkan amal timbangan kebaikan dia masuk surga, karena dia nggak ngerti. Kan gitu para ummahat ya. Makanya kembali pada pembahasan kita, bacaan rukuk menurut mayoritas para ulama hukumnya sunnah. Maknanya kalau Ibu rukuk diam ya sah gitu kan gitu. Menurut jumhur itu maknanya. Jadi sunnah di sini artinya apa? Faman tarakahu amdan aw sahwan, ya. Wa kadza law abdala dzikra rukuk bi dzikri sujud fa shalatuhu shahihah wala syai' alaihi. Jadi maknanya apa Ibu? Kalau orang meninggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja, tidak batal sholatnya dan tidak diganti dengan sujud sahwi. Nah, maka sujud sahwi nanti kita pelajari penghujung Ibu. Ya, tapi yang sebelumnya ingat insya Allah ya. Catatnya diulang-ulang ya Ibu, karena sudah setahun nggak ketemu kayaknya. Baik, jadi
Makna sunnah di sini kalau kita sengaja atau tidak sengaja membaca zikir atau doa rukuk tidak apa-apa, tidak batal sholatnya dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Bahkan para ulama menjelaskan doa rukuk yang dibaca doa sujud fala syai' alaihi, tidak mengapa. Ini pendapat siapa? Jumhur, mayoritas para ulama ya dari madhab Maliki, Syafi'i, Hanafi. Sedangkan madhab yang lain yaitu madhab Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali. Ya, beliau mengatakan, para ulama dalam madhab ini mengatakan wujubu tasbihir ruku' was sujud, yaitu wajibnya membaca tasbih karena zikir yang dominan dibaca pada saat rukuk dan sujud adalah tasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita tadabbur makna tasbih. Sekarang fokus gerakan dulu ya Ibu, gerakan dan ucapan dulu, nanti kita tadabbur insyaallah. Gerakannya benar, bacaannya dipahami, itu indah sekali ya Ibu. Gerakannya benar, bacaannya bisa dipahami, bukan hanya paham maknanya namun bisa mentadaburi isinya. Sehingga sholat itu kita bisa hadirkan ruh dan sholat kita betul-betul hidup, bukan sholat secara fisik saja. Baik, ini madhab Imam Ahmad. Kalau wajib ini konsekuensinya apa? Kalau ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya. Kalau tidak sengaja diganti dengan sujud sahwi. Berat ya Bu? Enak jumhur kayaknya gitu kan. Kalau jumhur sunnah. Tapi kalau madhab Imam Ahmad wajib. Nanti ada gerakan wajib seperti tasyahud awal, nantilah, jangan loncat-loncat. Ya, bacaan zikir di dalam rukuk dan sujud menurut madhab Imam Ahmad apa para ummahat? Wajib. Makna wajib apa? Kalau sengaja dia enggak baca, batal sholatnya. Tapi kalau sengaja, kalau tidak sengaja ditinggalkan, tidak batal sholatnya, namun ditambah dengan sujud sahwi di akhir sholat. Kayaknya Ibu ngambil madhab yang lain deh sepertinya. Atau selama ini ya nggak tahu madhab siapa, yang penting sholat kan gitu kan. Baik, ini bacaan hukum bacaan rukuk yang mewajibkan berdasarkan hadis Uqbah bin Amir. Lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Ada firman Allah fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Qala sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Maka jadikanlah hal itu di dalam rukuk kalian. Ij'alu itu dalam bahasa Arab namanya fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah, ya kata perintah. Kerjakan. Dan kaidahnya apa Ibu? Di dalam kajian usul fikih, setiap perintah hukum dasarnya wajib selama tidak ada indikasi yang memalingkan dari yang wajib. Karena ada indikasi. Contohnya apa Ibu? Shallu qoblal maghrib. Ada perintah dari Rasulullah, sholatlah sebelum maghrib, sholat sunnah. Kalau berhenti di sini berarti wajib. Tapi di penghujung hadis Rasulullah mengatakan liman sya'a, bagi yang mau saja. Oh, bagi yang mau saja berarti nggak wajib. Maka di sini madhab Imam Ahmad menjadikan bacaan itu wajib. Karena apa? Ij'alu, jadikan itu fi ruku'ikum, dalam rukuk kalian. Fasabbih bi rabbikal azim. Ya fasabbih bismi rabbikal azim. Ya tasbihlah menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Maka doa atau zikir rukuk subhana rabbiyal azimi. Salah satunya Ibu, subhana, maha suci Rabbku, Tuhanku yang maha agung. Kemudian ketika turun firman Allah sabbihisma rabbikal a'la. Pujilah nama, bertasbihlah seraya menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Apa kata Rasulullah? Ij'alu fi sujudikum, jadikan itu di sujud kalian. Maka kita ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Itu sejarahnya Ibu. Ya, ada ayat ya fasabbih bismi rabbikal azim, jadikan di rukuk kalian maka tasbih dengan menyebut nama Allah yang azim. Subhana rabbiyal azimi atau azim boleh saja Ibu.
Ada orang itu kan subhana rabbiyal azimi. Kalau dimatikan subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Tapi kalau disambung subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu riwayat Abu Dawud. Nanti kita jelaskan. Kadang-kadang ini kita ngambil satu hadis, yang lain bid'ah. Enggak, ada kok riwayat yang lain kan gitu kan. Baik, barakallahu fikum para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim fi ruku', subhana rabbiyal a'la fis sujud. Baik. Coba kita lihat zikir dan doa yang lain. Ya, sementara kita tahu tadi subhana rabbiyal azim, nanti kita lihat hadisnya Ibu. Ya, bacaan ruku'. Tadi kita sudah ngambil hukumnya. Ya, Bu, hukumnya apa? Ada dua pendapat mengucapkan zikir tadi. Ada yang mengatakan sunnah, ini pendapat jumhur. Jadi kalau disebut sunnah apa konsekuensinya? Kemudian madhab Hambali, wajib apa konsekuensinya? Baik. Kemudian doa yang lain atau zikir yang lain, zikir dan doa. Ini mudahnya karena zikir di dalam rukuk terkadang tidak ada unsur doanya. Doa kan meminta ya, Bu. Saya kan subhanarabbil azim enggak ada permintaan, maka memudahkan dalam pengucapan atau penyebutannya zikir atau doa. Baik. Zikir atau doa yang lain diucapkan ketika rukuk adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini paling lengkap, Masya Allah. Ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada istighfarnya. Hadisnya ini adalah riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Banyak sekali. Hadisnya Bukhari, Muslim, ya, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Hampir mirip dengan doa kafaratul majlis. Tapi kalau nggak fokus nanti jadi doa kafaratul majlis kan. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nggak ada asyhadu an la ilaha illa antanya, Ibu. Saya ulang. Subhanakallahumma Rabbana. Subhanakallahumma Rabbana. Ditambah wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sekali boleh. Zikir itu minimal sekali. Minimal sekali. Subhanarabbil azim sunnahnya 3 kali. Sekali boleh juga. Jangan kan sekali, enggak pun boleh kan gitu kan. Enggak pun boleh. Ya, kalau kita salat jamaah imamnya panjang, jangan bengong. Perpanjang. 10 kali boleh. Ya, jangan malah gibahin imam. Imam nih panjang amat, yang dibaca apaan sih gitu kan. Sudah, kadang imamnya panjang dikit ya nggak apa-apa. Berarti ditambah. Kita ulang, Ibu. Doa berikutnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci Engkau ya Allah. Rabbana, Rabb kami, wa bihamdika, ya, segala puji bagimu ya Allah. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni hamba. Ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Apa latar belakang doa ini? Ternyata ada sejarahnya. Yaitu ketika turun firman Allah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau Muhammad melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama ini, apa perintah Allah? Fasabbih, tasbihlah kamu, bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, pujilah Allah, tasbihlah kepada Allah, tahmidlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah. Perintahnya dalam ayat itu apa, Ibu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbihlah, tahmidlah, istighfarlah. Rasulullah ada orang yang paling semangat mengamalkan Al-Quran. Surat An-Nasr ini beberapa bulan setelahnya Rasulullah wafat, Ibu. Ketika turun surat An-Nasr, berapa bulan setelahnya itu Rasulullah wafat. Makanya ketika para sahabat senior-senior itu ditanya tentang makna surat An-Nasr, tafsirnya normatif banget ya. Kalau datang kemenangan sudah ada pertolongan Allah, maka orang akan masuk dalam Islam secara berbondong-bondong. Tapi Ibnu Abbas,
Sosok anak kecil yang didoakan oleh Rasulullah agar pandai dalam tafsir Al-Quran, nggak meleset doa Rasul. Ketika kecil dibawa kepada Nabi dan didoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia dalam agamanya dan ajari tafsir Al-Quran. Ini termasuk doa ibu, kalau punya anak, punya cucu, doakan dengan doa ini barokah. Ini doa langsung nyambung sanadnya ke Rasulullah. Ibnu Abbas yang masih kecil, junior ini, diajak kemudian di majelisnya para sahabat yang mulia. Ketika disodorkan oleh Umar tentang surat ini, beliau mengatakan, surat ini sebagai tanda dekatnya wafat Nabi Muhammad SAW. 4 atau 6 bulan setelah surat ini turun, Rasulullah wafat. Maka doa ini sebagai prakteknya Nabi, perintah Allah dalam surat tersebut. Maka ini doa terakhir Rasulullah dibaca pada saat rukuk dan sujud. Ini barokah doa ini. Sebagai doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sebelum wafatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Kalau cara baca disambung, saat tadi ibu boleh diputus-putus, boleh disambung. Kalau sambung, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Kalau bihamdika diputus Allahumma gfirli juga boleh. Wa bihamdika Allahumma gfirli. Wa bihamdika disambung Allahumma boleh. Wa bihamdikallahumma gfirli. Boleh putus, boleh sambung. Sekarang cara nyambung tadi ya ibu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Maksudnya wa bihamdikanya disambungnya Allahumma boleh, diputus boleh wa bihamdika Allahumma gfirli. Istighfar mungkin ada tekanan khusus gitu ya, silahkan. Ya karena kalau kita pas hati kita itu apa ya ibu, tersentuh dalam satu kondisi, maka amalkan. Kita lagi ingat dosa, maka istighfarnya yang ditonjolkan gitu. Itulah amalan orang-orang soleh. Jadi gini ibu, sebelum kita lanjutkan, ini sedikit tentang prinsip kita beramal. Prinsip beramal itu ada 3. Prinsip beramal itu ada 3. Pertama, ikuti gerakan hati yang Allah titipkan padanya. Ikuti gerakan hati yang Allah titipkan padanya. Bukan gerakan hati yang arah pelanggaran syarat, enggak. Kalau orang tahu ilmu tahu mana ini gerakan hati yang benar atau salah. Ikuti gerakan hati yang Allah titipkan padanya. Ini pertama. Saya kasih contoh. Yang sebelumnya saya akan tanya pada ibu-ibu. Misalnya, kalau ditakdirkan berangkat haji atau yang sudah berangkat lagi. Amin. Masya Allah. Ketika berada di padang Arafah, wukuf, kira-kira para ummahat bertanya, ngapain? Nah, apa yang dilakukan? Apa? Bu Silvi apa? Bu? Doa minta ya Allah, pokoknya lah apa hajat kita, Masya Allah, buka langsung lembaran kertas atau HP buka. Wah ini titip 100 orang. Pusingnya gitu, banyak apanya? Banyak titipan. Makanya kalau saya bingung ya Allah kabulkanlah doa orang yang titip kan gitu. Saking banyaknya gitu kan. Pada waktu itu, Fudail bin Iyad, seorang alim abidul haramain, ya menjadi seorang ahli ibadah di Haramain. Masya Allah jadi imam Haramain. Itu ketika orang-orang pada zikir, pada minta, pada ini sibuk, beliau malah seperti ini. Dari siang hari sampai maghrib gini aja. Ya kadang-kadang kelihatan sedih ini, menetes air mata dan ada suara lembut, kadang nangis gitu. Orang pada munajat, pada minta, padahal dia malah gini aja. Ketika maghrib tiba, selesai wukuf, beliau langsung mengangkat pandangannya ke langit. Ya sawata, alangkah buruknya aku ya Allah. Alangkah buruknya aku ya Allah. Walaupun Engkau berikan aku taubat, sungguh hamba ini adalah hamba yang terhina karena maksiat hamba ya Allah. Beliau teringat sekian tahun yang lalu, dulu beliau itu mantan perampok ibu. Suatu malam ketika siang harinya melihat wanita cantik diikuti, mana rumahnya diikuti. Akhirnya di malam hari dia naik ke dinding, ingin melihat akan menemui wanita tersebut. Akhirnya ketika naik dinding dia dengar firman Allah surat Al-Hadid ayat 18. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya orang itu takut pada Allah karena mendengar zikir Allah, nama Allah. Allah titipkan, Masya Allah ibu. Langsung hatinya makdek gitu. Sekarang ya Allah, kapan lagi sekarang? Mulai dari itulah dia tobat, menjadi seorang ahli ibadah, seorang alim. Itu diingat terus ibu. Ya, makanya apa intinya? Allah pada waktu itu ketika beliau wukuf di Arafah,
disentuh hatinya untuk takut, maka banyak istighfar. Kadang kan orang kan disentuh hatinya ingat nikmat, maka banyak tahmid, kan gitu. Tergantung kondisi hatinya. Paham Ibu? Maka ketika Ibu itu lagi ingat dosa, perbanyak istighfar. Itu Allah ingin Anda istighfar. Karena diingat dosa. Ketika itu ingat, oh nikmat, banyaklah tahmid. Makanya ada orang yang datang ketika misalnya haji atau umroh, melihat Ka'bah pertama kali ingin tawaf, banyak orang udah menyiapkan doa. Ada orang yang nggak sanggup minta sama Allah, ingat dosa semuanya istighfar aja, tawaf isinya istighfar aja, karena nggak sempat minta apa lagi, yang teringat dosanya, dan itu nggak salah. Paham Ibu? Ini prinsip yang pertama, amal ibadah sesuaikan dengan bisikan hati. Tetapi tetap kita kan ada kaidah syariat. Waktunya sholat, malah nggak sholat, nggak seperti itu maksudnya. Di luar kewajiban, di luar sesuatu yang haram, ketika Allah menyentuh hatimu, maka itu lakukan. Indah sekali. Paham ya Ibu? Fudel bin Iyad. Tapi memang ini butuh manajemen kolbu yang kuat sih. Insya Allah dengan ilmu barakah. Ada seorang alim namanya, siapa lupa saya, Ma'ruf Al-Karhi kalau tidak salah. Di Baghdad pada waktu itu, terjadi kebakaran besar, membakar seluruh rumah, kecuali rumah dia. Misalnya nih, kalau ada musibah, kebakaran rumah ibu-ibu nih yang selamat satu-satunya, ibu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Persis dengan Ma'ruf Al-Karhi. Alhamdulillah. Tapi setelah dipikir-pikir, kok keliru ya? Orang pada nangis karena musibah, saya malah alhamdulillah. Betapa jahatnya aku. Dengan sebab seperti itu, dia sering dzikir istighfar selama 30 tahun. Hebatnya orang soleh itu Ibu. Hatinya itu tajam. Makanya kan kita kan dilatih tawadhu. Jadi ilmu yang kita miliki, kita sering ngaji, kita ibadah baik tidak menjadikan kita ujub, dilatih. Makanya siapa? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu pernah bermunajat pada Allah, Ilahi man kanat mahasinuhu masawiya fa kaifa la takun masawihi masawiya, ya Tuhanku, ya Rabbku, ya Ilahku. Ya, hamba ini manusia yang dibalik kebaikannya ada keburukan, apalagi keburukannya pasti keburukan. Ya Ibu, kalau kita belanja murah seneng ya, alhamdulillah. Dibalik alhamdulillah kita ada para pedagang yang nangis karena dagang nggak laku, tidak bisa bersaing dengan para pedagang besar. Ya kan? Itu padahal kita mengucapkan alhamdulillah kan syukur, pahalanya besar. Ya, subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan. Subhanallah, alhamdulillah tamla'ul mizan. Memenuhi timbang kebaikan. Apa sih enggak baik? Tapi kalau kita merenungkan, kita enggak akan sombong. Ya Allah, di balik alhamdulillah saya itu ada orang yang menangis. Siapa enggak suka belanja murah ya Ibu? Ya. Masya Allah. Mungkin kita membangun pesantren, membangun masjid megah, Masya Allah. Dididik di sana para penghafal Al-Quran macam-macam. Alhamdulillah. Tapi mungkin ada orang yang dekat pesantren makan aja susah. Di dekat masjid yang mewah ada orang-orang yang susah makan. Kalau diaudit secara syar'i mungkin kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak memperhatikan kewajiban yang lain juga, kan gitu. Maka ini melatih apa Ibu? Melatih kita agar kita tawadhu. Kita sering umrah, Masya Allah, kalau kita pakai dalil bahwasanya ikutilah haji dan umrah, karena haji dan umrah itu kan menafikan kefakiran, kan gitu kan. Umrah, tapi mungkin kalau diaudit secara syar'i ada orang lain yang butuh dibantu, tetapi bukan berarti tidak boleh kan Ibu. Tapi kita ini, kalau kita ingat seperti ini, melatih hati kita supaya tidak ujub dalam amal soleh kita. Di balik setiap kebaikan kita ada keburukan yang kita tidak sadar. Paham ya para umahat? Itu ngaji hati namanya. Biar ketika kita udah ngaji sholat, udah merasa paling lurus, paling benar. Enggak kayak gitu prinsipnya kok. Ya seperti itu. Baik, ini yang pertama para umahat. Yang kedua, beramal itu atas petunjuk guru. Ya, guru pembimbing itu barokah. Maka santri itu yang ngerti prinsip ini sering tanya ke gurunya. Ya, sering tanya ke gurunya. Misalnya apa gitu. Misalnya gini. Ibu punya guru yang dekat, guru spiritual yang ngaji tanya apapun ya. Ibu akhirnya tanya, Ustadz, saya besok mau umroh. Kira-kira saya kalau tawaf baca apa ya? Kan bebas tuh, nggak baca juga sah kan? Ya, doa antara rukun yamani dengan hajar aswad, apa Ibu sunnahnya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kalau Ibu tanya ke Ustadz, syekhnya, gurunya tanya, apa yang sampainya? Dah, kamu banyak istighfar saja. Ibu ikut aja. Bimbingan guru, barokah itu. Karena nggak melanggar ini kan? Kan nggak ada suatu kewajiban yang ditinggal, tidak ada keharaman yang dilanggar. Paham Ibu? Kecuali nanti gurunya ngarah ke kamu kalau tawaf nggak sampai kerudung, itu majnun, itu bukan guru.
Ya. Paham para ummahat? Nanti kalau kamu kan guru ngerti, oh anak ini punya masa lalu mungkin buruk macam-macam, ketika ia sudah tobat minta kepada guru, apa yang saya baca ketika wukuf? Banyak istighfar. Kemudian kalau guru melihat, oh orang ini dapat nikmat luar biasa, ya masya Allah hidupnya bagus. Wah, anak ini nanya atau orang ini nanya ke gurunya, guru nanti waktu wukuf saya baca apa? Banyak tahmid. Beramal sesuai dengan anjuran mursyid guru. Ya, paham Ibu? Yang ketiga, ketika orang itu tidak disentuh hatinya oleh Allah dalam satu kondisi, kemudian kedua tidak ada arahan dari guru, maka dia beramal sesuai dengan ilmu yang datang pada dia. Zikir pagi, ya zikir pagi sesuai hadisnya Rasulullah, zikir paginya seperti ini, zikir sore seperti ini, kalau malam seperti ini, sesuai dengan nas yang datang pada kita, ilmu yang datang kepada kita. Paham ya Ibu? Ini 3 kondisi orang beramal. Yang ketiga, beramal sesuai dengan ilmu yang datang kepada kita dari nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Tetapi yang pertama, kedua bukan berarti melanggar Al-Quran dan Sunnah ya Ibu, bukan. Ya, itu bebas-bebas saja Ibu. Misalnya tadi wukuf di Arafah mau istighfar dari awal sampai sore bebas saja kan. Dan kondisinya ya Allah pas banget ini, lagi ingat dosa, lagi ingat salah, itu nikmat banget Ibu. Nah Ibu apa namanya? Ingatnya apa? Ingatnya sesuatu yang lain. Misalnya Ibu ingat dosa, malah ucapnya alhamdulillah, kan nggak pas. Alhamdulillah, kurang pas gitu ya. Kurang pas. Baik, para ummahat, itu selingan, kita lanjutkan lagi. Jadi doa ini bagus banget dibaca ketika ruku'. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Maha suci Engkau Allah ya Rabb kami, segala puji bagimu ya Allah. Ya Allah ampuni hamba ya Allah. Itu bagus sekali. Dibaca sekali, kalau rukuknya, kalau sendirian dipuasin aja Ibu. Kalau pas lagi imannya naik ya baca pelan-pelan dipahami. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian doa yang lain. Sudah dicatat doanya tadi Ibu? Sudah ya. Yang kedua, riwayat Aisyah ini. Yaitu subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Gimana Ibu? Iya. Ya, termasuk dibaca ba'da sholat witir. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Waruh. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Saya ulang ya Ibu. Rabbul malaikati waruh. Coba dibaca. Kalau baca benar satu insya Allah. Coba Ibu. Masya Allah. Mumtaz 100. Baik para ummahat. Ya. Ini beberapa doa rukuk, boleh pilih salah satu. Boleh bervariasi. Riwayatnya. Oh iya, waktu rukuk, kita temanya rukuk Ibu. Tapi boleh dibaca setelah witir. Tadi ada nanya Bu Kati ya. Bu siapa tadi? Oh iya Ibu. Boleh, memang ada riwayat dibaca ba'da sholat witir. Dan ini pembahasannya bacaan ketika rukuk. Maka salah satu bacaan yang boleh dibaca tadi. Yang kita sampaikan baru 3 ya Ibu. Subhana rabbiyal azimi, boleh ditambah wa bihamdih. Kemudian yang kedua subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Yang ketiga subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Boleh. Jadi ini memang tidak ada nasnya. Kan tidak ada nasnya Rasulullah membaca bareng-bareng di jamak, maksudnya dikumpulkan. Tapi para ulama mengatakan boleh pilih salah satu, bervariasi, boleh. Bahkan sebagian para ulama mengatakan imam pun boleh membaca semuanya ketika jadi imam, kalau tidak dikhawatirkan
terlalu panjang. Karena imam itu prinsipnya kan perhatikan makmumnya Ibu. Kalau pengen sholat yang panjang-panjang maka ketika sholat sendirian. Tapi boleh, maka Ibu menggabungkan semuanya boleh. Pilih salah satu bagus. Pilih salah satu hari ini, pilih ini diperbanyak. Nah, bagus. Subhanallahil azim 10 kali. Yang kedua subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini diperbanyak kan gitu kan. Pilih satu lagi diperbanyak. Tayyib para ummahat. Kemudian iya, di Rasulullah tidak ada riwayat membaca digabungkan. Makanya boleh apa enggak? Ini fatwa para ulama. Ya, kalau riwayat enggak ada ya Ibu, Rasulullah menggabungkan enggak ada. Iya, diperbanyak. Baik, kita lanjutkan para ummahat. Kembali kepada gerakan. Yaitu pada saat rukuk sunnahnya, ya udah sunnahnya Ibu, sempurnanya kedua tangan diletakkan di kedua lututnya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Pada saat rukuk, kedua telapak tangannya diletakkan di atas kedua lututnya. Falamma raka'a wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Pada saat rukuk, wada'a yadayhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya. Tangan itu maksudnya telapak tangan ya Ibu. Letakkan kedua telapak tangannya ala rukbatayhi, di atas kedua lututnya. Gimana? Iya. Bagaimana cara meletakkannya? Ini hadis kedua, Ibu, lanjutnya. Riwayat Abu Dawud. Bagaimana cara meletakkannya? Disebutkan pada hadis berikutnya, para ummahat. Fa idza raka'a amkana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabi'ihi. Ini bagus ini. Rasulullah ketika rukuk ya betul-betul apa? Meletakkan kedua tangannya. Amkana itu bukan hanya meletakkan, menetapkan. Ya, kalau bisa ya memang dipegang. Ibaratnya gini Ibu. Ibu khawatir kalau lututnya lari, pegang. Nah, gitu kan. Kemudian wa farraja baina asabihi wa farraja, merenggangkan jari-jarinya. Nah, berarti prakteknya gimana Ibu? Nah, letakkan, nah gini, pegang. Jangan gini. Farroja. Farroja itu merenggangkan jarinya. Ya, boleh tadi, tapi ini kita sudah masuk dalam kesempurnaan. Ya, tadi kan rukuk yang minimalis apa Ibu? Membungkukkan badan yang diperkirakan tangan sampai lutut. Berarti kan berarti akan megang gini enggak apa-apa. Ya, tetapi sunnahnya ini hadisnya. Letakkan kedua telapak tangannya ke lutut, wa farraja, Rasulullah merenggangkan jari-jarinya. Pegang, jangan boleh lari lututnya. Ya, ini posisi tangan, nanti posisi badan bagaimana? Kita ikuti hadis dulu, nanti kalau kurang jelas kita jelaskan lagi. Baik, itu posisi tangan ya Ibu. Kemudian saat rukuk, perhatikan, kepala dijadikan sejajar dengan punggung. Flat ya. Ya. Iya. Iya, baik para ummahat, saat rukuk kepala dijadikan sejajar dengan punggung. Apa hadisnya? Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud. Abu Humaid As-Sa'idi berbicara mengenai cara rukuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yasubbu ra'sahu wa la yuqni'u mu'tadilan. Rasulullah ketika rukuk itu tidak membuat kepalanya, tidak menjadikan kepalanya terlalu menunduk dan tidak terlalu mengangkat kepalanya hingga lebih dari punggung. Yang beliau lakukan adalah pertengahannya, tidak mendengar, tidak menunduk. Berarti apa? Rasulullah itu kepalanya sejajar dengan punggungnya. Kita jelaskan lagi seperti apa dalam riwayat yang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani dari Wabisah bin Ma'bad. Beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli
fakana idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law subba 'alaihil ma lastaqar. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat rukuk punggungnya rata sampai-sampai jika air dituangkan di atas punggungnya, air itu akan tetap diam, tidak tumpah. Ya, kalau rukuknya kayak gini kan berarti airnya ke belakang, rukuknya gini airnya ke depan. Jadi gambarannya seperti ini, Ibu, gambarannya ya. Rukuk pertama perhatikan tadi tangan. Tangan megang lutut, jarinya renggang, kemudian kepala sama punggung sama, kemudian diratakan. Kalau gini kan masih ini ke belakang. Berarti boleh tekuk dikit. Ya, seperti ini. Ya. Gimana? Boleh. Ya, kalau lurus kan kayaknya gini nih, berarti tekuk dikit. Kenapa seperti ini, Ibu? Karena supaya rata, mempraktekkan hadis Nabi bahwasanya gambarannya apa tadi, ketika andekan ditaruh air itu tidak meluncur ke depan atau ke belakang. Lastaqar, sungguh-sungguh mustaqir, diam. Seperti itu ya, Ibu. Paham ya, Ibu? Itu gerakan rukuk berdasarkan hadis itu yang sempurna. Tetapi apa tadi para ummahat, kalau gerakan minimalis tadi orang membongkokkan badannya, ya yang kalau dirasakan kira-kira tangannya nyampe lutut ya sah. Allahu Akbar, ini sudah sah, Ibu. Nah, ini sudah sah ini. Atau gini sah. Ya, sah saja. Tapi kalau kita tahu dalilnya bagaimana salat Rasulullah, karena ada perintah kan? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Seperti itu ya para ummahat. Nah, kalau uzur mah walaupun dia bisa sempurna, karena uzur enggak masalah. Kalau orang itu meninggalkan kesempurnaannya karena faktor uzur, dia mendapatkan pahala kesempurnaan. Karena ia meninggalkan karena uzur. Tapi kalau meninggalkannya karena bukan uzur, ya dapatnya pahala beda, Ibu. Sebagaimana orang sholat malam ketika tidak ada uzur, dia duduk, boleh saja pahalanya setengah orang yang sholat dengan berdiri. Tapi kalau orang tidak mampu sholat berdiri karena sakit, maka sholatnya dia dalam keadaan duduk sama dengan pahala orang yang berdiri. Makanya para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang uzur itu, masya Allah, uzur ya. Apalagi gini, para ummahat, ketika membaca surat At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun Wa-Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Summa radatnahu asfala safilin, dan kemudian kita kembalikan ia dalam keadaan yang paling rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan keadaan paling sempurna adalah keadaan ketika masih muda. Keadaan paling rendah ketika sampai tua, hingga ketika usia tua, bahkan pikut itu rendah. Balik lagi pada titik rendah, bayi lagi. Ya. Kecuali orang beriman dan beramal soleh loh. Pertanyaannya, emang orang beriman dan beramal soleh nggak tua? Oh, nggak gitu tafsirnya. Tafsirnya adalah orang yang beramal di waktu muda, kemudian di waktu tua tidak bisa beramal lagi karena uzur, pahala di waktu tuanya tidak berkurang dari pahalanya pada waktu muda. Mumpung bisa taklim, Ibu. Nanti ada saatnya orang nggak bisa taklim. Ada sebagian jamaah saya, Ustaz, maaf Ustaz, saya nggak bisa datang. Nggak ada yang nganter. Masya Allah. Ya, orang seperti itu di masa mudanya itu sungguh-sungguh, Ibu, maka masa tuanya ketika dia uzur, pahalanya tidak terkurang. Falahum ajrun ghairu mamnun. Itu tafsirnya. Makanya kalau orang yang uzur itu mendapatkan keistimewaan. Tapi kalau masa mudanya santuy hidupnya kan gitu kan. Masa tua nggak bisa, masa mudanya nggak bisa gitu kan. Masa tua ya gimana lah, sudah tinggal banyak istighfar aja pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ya para ummahat. Jadi di antara doa ada subhana rabbiyal azimi, dibaca 3 kali. Ini riwayat Imam Muslim, tambahan 3 kali itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Bisa ditambah dengan wa bihamdi. Ini riwayat Abu Dawud. Baik. Kita ini lagi para ummahat. Jadi saya ulang ringkasannya. Ketika rukuk,
Meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut, merenggangkan jari-jari dan seolah-olah menggenggam kedua lutut. Ya. Meluruskan punggung sehingga jika kita menaruh air di punggungnya tidak akan tumpah. Tidak merendahkan kepala dan tidak pula mengangkatnya, tapi disejajarkan dengan punggung. Merenggangkan kedua siku dari badan supaya lurus tadi ya. Kemudian mengucapkan dzikir-dzikir di dalam rukuk. Yang penting adalah rukuk dengan tumakninah, tidak terburu-buru. Tahan posisi rukuk sejenak sambil konsentrasi dan khusyuk. Syukur-syukur bisa mentadaburi bacaan sholat. Makanya rukuk yang minimalis itu rukuk sebentar, nggak sempurna, udah bangkit lagi nggak baca apa-apa, sah. Tadi kan kita sudah bahas tentang hukum bacaan di dalam rukuk. Tapi kalau sempurna tadi Ibu, tidak, kita berhenti sesaat mengambil tumakninah, syukur-syukur tadaburi bacaan apa yang kita baca. Ya, ini tata cara rukuk yang sempurna. Baik para ummahat, barakallahu fikunna jami'an. Kemudian satu catatan dari pertanyaan, apakah ada perbedaan antara sholat laki-laki dengan sholat wanita? Jawabannya, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Ada yang mengatakan Imam Bukhari itu lebih cenderung ke ini. Tidak ada perbedaan apa? Enggak ada. Gitu kan. Sedangkan para fuqaha, para ahli fikih itu mengatakan ada perbedaan gerakan rukuk dan sujud antara wanita dan laki-laki. Kenapa terjadi perbedaan para ummahat? Karena tidak ada satu hadis pun yang sahih. Yang ada adalah fatwa para ulama, sebagian mereka ada dari kalangan sahabat bahkan. Dan nggak mungkin sahabat ngarang-ngarang kan gitu kan. Ada fatwa sebagian para sahabat dan kemudian para ahli fikih memakainya. Hadis dhaif riwayat Imam Ahmad, hadis dhaif kemudian dikuatkan dengan fatwa para sahabat. Hadis dhaif diambil ya, kemudian dikuatkan dengan fatwa para sahabat. Karena metodologi fikih itu enggak sesimpel kemudian orang memahami hadis parsial ya Ibu, tidak seperti itu. Maka sebagian orang melihat, oh iya, apa yang dilakukan oleh ahli Madinah itu diakui. Karena apa? Rasulullah tinggal di Madinah, sholat pasti dilihat orang kan, turun-temurun, anaknya lihat bapaknya, kemudian cucunya kan gitu kan. Ya itu bahkan sebagian ulama mengatakan amal penduduk Madinah itu juga sebagai tambahan dalil. Ya, makanya berkesinambungan. Makanya di sini walaupun tidak ada hadis yang sahih, ada hadis yang lemah riwayat Imam Ahmad ketika Rasulullah melihat dua orang perempuan sholat, ya beliau menasihati kalau kalian sholat tidaklah merapatkan antara satu bagian badan kalian ke badan yang lain. Pertanyaannya, hadisnya sahih atau tidak? Tidak. Tetapi didapatkan fatwa para ulama bahkan dari kalangan sebagian sahabat bahwa sholat perempuan itu berbeda gerakannya dengan sholat laki-laki. Jadi cenderung merapatkan. Jadi seperti ini Ibu. Kalau rukuk, kalau laki-laki tadi seperti ini kan, perempuan lebih merapatkan seperti ini. Ya, karena auratnya supaya lebih tertutup. Ya, sujud pun demikian. Ya, dirapatkan. Jadi tidak seperti ini metenteng, bukan metenteng gini. Tapi tahu metenteng nggak Ibu? Enggak masalah, lebih menurut. Itu kan bisa ditekuk lagi. Nah, bisa. Sujud pun demikian. Jadi gimana? Ditempelkan kalau perempuan, ini satu pendapat. Tapi kalau Ibu ngambil pendapat yang satu lagi, sama dengan laki-laki. Nanti sujud kita bahas sendiri, tapi clue-nya. Nah, clue kan kita belum sampai sujud. Laki-laki semua direnggangkan karena ciri khas laki-laki itu gagah. Nah, kalau perempuan kemayu, laki-laki kemayu nggak boleh. Bahkan dalam sholat itu filosofinya laki-laki itu gagah. Ya, sholat bagaimana ya, mengangkat tangannya nggak boleh gini, merenggangkan. Bahkan ketika sholat Rasulullah ketiaknya kelihatan. Beliau jadi imam ya, jangan sampai dipraktekkan sholat jamaah gini metenteng ya, nyikut orang kan ya. Tapi kalau perempuan, ini sekali lagi pendapat, bukan satu pendapat. Makanya salah satu pendapat dari dua pendapat, perempuan wanita menempelkan bahkan ke perutnya seperti ini. Ya. Ya intinya gimana ya, tidak ada penjelasannya. Ya seperti ini cukup sih Ibu.
Ini cukup. Jadi menutup aurat. Jadi auratan bentuk juga ya. Seperti itu. Jadi beda perempuan, wah gini banget kan gitu. Tetapi kalau ngambil misalnya pendapat Imam Bukhari cenderungnya ke situ. Sama nggak ada hadis yang sahih yang membedakan antara sholat laki-laki dan perempuan. Kalau dia seperti ini aman sih ibu. So nyaman seperti laki-laki Ustaz, ya nggak apa-apa. Saya nyamannya seperti itu. Sehingga ibu-ibu kalau lihat orang nih, sholatnya gitu. Oh ternyata mereka mengambil fatwa dari para ulama sahabat. Dan dalam mazhab Syafi'i, makanya orang Indonesia, ibu-ibu kan lihat tuh orang sholatnya seperti itu. Karena mereka mengambil pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan mayoritas para ulama mengatakan sholat perempuan beda dengan laki-laki dalam ruku dan sujudnya. Tetapi ini murni perbedaan pendapat sehingga ya sudah Ustaz, saya mutmain lebih tenang sholat ya seperti umumnya ya sholatnya seperti itu laki-laki perempuan ya boleh-boleh saja. Ini saya sampaikan datanya, saya nggak boleh manipulatif dong ibu. Ya saya soalnya kalau pilih jalan aman, saya provokasi ibu aja. Itu apa? Itu nggak ada hadisnya, nggak ada hadis sahih ini yang sunnah ini. Ibu nemu orang tuh kan nggak sunnah tuh nggak sunnah. Saya nggak adil ngajar ibu nggak benar. Tapi Ustaz, ada hadis apa mana? Sampai bisa anak kambing itu lewat ke sini. Ya maka dikecuali itu kan untuk laki-laki. Ya makanya itu kan. Jadi itu pendapat ulama yang membedakan. Tapi tadi ada ulama yang menyamakan berarti ya nggak apa-apa kan gitu kan, tidak apa-apa. Taib. Barakallahu fikum. Ya boleh diskusi tapi nggak perlu ditegur. Diskusi boleh. Tapi yang penting diskusi punya ilmunya ya ibu. Jangan pakai dalil ustadz ya. Kata ustadzku, dia kata ustadznya dia. Ya nggak ketemu akhirnya. Kalau dia punya menguasai dalil macam ayo diskusi boleh. Makanya di surat An-Nahl ayat 126 ya kalau tidak salah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada Allah dengan hikmah, dengan mau'izah, nasihat, dengan diskusi, debat. Ingat ini ayat tentang dakwah menunjukkan 3 metodologi dakwah sekaligus menunjukkan 3 bentuk masyarakat objek dakwah. Surat An-Nahl ayat 125 kalau nggak salah. 125 ya. 125. Baik, saya jelaskan. Ya. Pertama dengan hikmah itu maksudnya ya standar Al-Qur'an, Sunnah, penjelasan. Bagi siapa ibu? Bagi orang yang baru mau ngaji, baru hijrah. Itu cocoknya ya diajar Al-Quran, Sunnah. Nggak usah diajari subhat-subhat. Oh itu salah ini nggak kayak gitu. Atau malah diajak debat. Nggak, dia orang baru ngaji diajak debat. Ya, yang kedua dengan mau'idhah. Mau'idhah itu nasihat. Nasihat itu bisa sifatnya motivasi atau menakut-nakuti. Oh sudah lama ngaji tapi masih makan riba. Kadang ya hati-hati loh riba ini. Itu. Ya, itu level yang kedua. Yang ketiga, orang yang kelihatan belajar Islam tapi kok pendapatnya kayak orang sekuler, orang liberal gitu kan. Itu perlu didebat. Jidal wajadilhum billati ya ahsan. Maka orang pintar itu bukan hanya orang yang pintar dakwah. Orang yang pintar paham dianggap paham ilmu adalah dia tahu ilmu syar'inya paham, halal haramnya paham. Kedua, paham metodologinya, menyesuaikan metodologinya dengan objek dakwahnya. Kan gitu. Kasihan orang yang kemudian baru ngaji, ibu pengen mendalami, langsung ditanamkan masalah sunnah bid'ah. Bahkan ada omongan orang yang ngaji sekali saja itu sudah paham bid'ah daripada orang ngaji 25 tahun tidak paham bid'ah. Beneran enggak? Kan gitu kan? Beneran enggak gitu kan? Itu bid'ah menurut versi sebagian. Saya bukan apa-apa para ummahat, kita semangat sunnah bukan mudah-mudah bid'ah kan? Tapi kalau betul-betul bid'ah jangan dijaga ya pertengahan. Makanya lebih baik tanya sama Ustadz. Ustadz ini betul-betul bid'ah enggak kan gitu kan? Kata Ustadz lain itu kayak enggak bid'ah, kata itu bid'ah ya gitu. Ketika kita bingung sudah serahkan sama Allah. Ya para ummahat, maka kita levelnya di mana nih? Oh fokus Al-Qur'an tafsirnya ibu sudah baca tafsir berapa juz? Ya sekian ratus ribu hadis yang sudah dikaji berapa ribu hadis ibu? Ngaji hadis arba'in yang 40 sekian aja enggak khatam-khatam. Ya sudahlah bismillah. Ya jadi itu Quran dan Sunnah ayo ngaji. Kedua itu nanti ketika melihat saudaranya oh kok masih ngaji sudah ngaji kok masih riba masih gini oh ada nasihat yang lebih untuk nakut-nakuti. Ketiga orang-orang yang wajahnya wajah Islam tapi omongannya apa
omongannya orang liberal mengatakan, oh Al-Quran tuh nggak otentik lagi macam. Nah itu perlu didebat orang seperti itu. Paham ya Bu? Padahal dia Muslim kan gitu kan, mengatakan bahwa ini dan itu, ya itu perlu didebat. Taib. Satu-satu para umat. Ya. Gimana? Hikmah. Jidal itu debat atau diskusi. Pertama hikmah, kedua mau'idhah, ketiga jidal. Hikmah itu jidal itu debat atau diskusi, Bu. Bagi siapa? Bagi orang yang ya merusak Islam. Ya. Baik dari kalangan orang-orang Islam sendiri ataupun non Islam. Baik, kita lanjutkan para ummahat. Sekarang kita harus mengenal berikutnya yang disebut dengan takbirul intiqal. Takbir al-intiqal. Takbir itu apa Ibu? Ucapan Allahu Akbar. Bedakan antara takbir dengan mengangkat tangan. Makanya kan ucapkan takbir sembari mengangkat tangan. Ya, kalau orang nggak ngangkat tangan ucapan takbir berarti dia disebut takbir, bertakbir. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Di dalam sholat ada takbiratul ihram. Ini sudah kita bahas. Mengucapkan takbir di awal sholat. Sedangkan perpindahan antara satu rukun ke rukun berikutnya itu mengucapkan takbir, namanya takbir al-intiqal. Al-intiqal. Kalau disambung takbirul intiqal. Saya ulang Ibu. Takbir al-intiqal. Ya. Dari satu rukun ke rukun yang lain itu dengan takbir namanya takbirul intiqal. Apa Bu Silvi? Takbir? Takbirul. Ya, satu rukun. Ya, perpindahan. Kemudian yang ini nih yang dari takbir ke takbir pas itu apa? Itu sunnah apa wajib? Nah, itu yang akan kita jelaskan. Nah, gimana Ibu? Kalau kita buat peraturan pertanyaan di akhir gimana? Ya, sepakat ya. Nanti Ibu yang nggak jelas dicatat aja. Nanti kita jelaskan di akhir. Nanti kadang-kadang ketika saya jelaskan dipotong pertanyaan lupa yang ingin saya sampaikan. Ya, sepakat ya? Sepakat ya, pokoknya sepakat. Pokoknya yang ditanya kita close dulu sampai nanti di akhir. Ya, dicatat aja, dicatat apa yang ini. Soalnya nanti yang ditanyakan Ibu tadi kan mau saya jelaskan. Nah, ya, baik. Satu seneng aja, tapi kasihan nanti lama tapi dapatnya dikit gitu Ibu. Ya pertemuan khawatirnya setahun sekali lagi kan gitu kan. Sholat kita lakukan setiap saat untuk membahas sholat ini. Baik para ummahat, barakallahu fikum. Apa nih ya Ibu? Ya insyaallah nanti kita buka di akhir. Baik. Jadi takbirul intiqal, perpindahan takbir itu apa hukumnya? Ya. Hukumnya persis dengan doa pada saat tadi rukuk dan sujud. Ada perbedaan pendapat para ulama. Ya. Jadi takbirul intiqal, jadi bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan rukun. Kalau takbir perpindahan menurut jumhur mayoritas para ulama itu sunnah, tidak wajib. Kalau meninggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja, tidak batal sholatnya dan tidak ditambal dengan sujud sahwi. Ingat ya Ibu, pendapat siapa? Jumhur. Baik. Kemudian pendapat yang lain, pendapat madhab Imam Ahmad itu wajib. Ya, wajib. Wajib ini berarti kalau ditinggalkan dengan sengaja batal.
Tidak sengaja, tidak batal, tapi wajib sujud sahwi. Ini pendapat madhab Hambali, Ahmad bin Hambal, madhab Hambali. Apa Ibu? Wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal. Batal Ibu. Kalau tidak sengaja, itu tidak batal, tapi sujud sahwi. Berat. Yang ketiga, Ibnu Hazm nih, madhab Dhahiri namanya. Ini lebih kenceng lagi. Meninggalkan sengaja nggak sengaja batal sholatnya. Masya Allah. Ibnu Hazm, madhabnya madhab Dhahiri. Jadi madhab itu yang terkenal 4 ya Ibu. Pertama Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kedua Maliki, Imam Malik. Ketiga Syafi'i, Imam siapa pimpinannya? Syafi'i. Keempat Hambali, imamnya Ahmad bin Hambal. Ada madhab tambahan Dhahiri. Dia tekstual, dohir-dohirnya saja. Ya, pimpinan pembesarnya Dawud al-Dhahiri. Di antara ulamanya Ibnu Hazm al-Dhahiri. Ya, Ibnu Hazm itu berpendapat bahwasanya takbir al-intiqal, takbir untuk perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya itu adalah wajib, namun wajib menurut pendapat beliau definisinya adalah meninggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja batal sholatnya. Paling enak jumhur ya Ibu. Ya, makanya belajar sholat ini kalau kita nggak iringkan dengan hati, nanti kita cenderung ringan aja lah. Udah gerak-gerak saja, takbir aja, nggak wajib kan gitu kan. Baik, itu menurut jumhur mayoritas para ulama. Lalu bagaimana cara takbirnya itu bagaimana? Cara takbirnya, mengucapkan takbir itu singkat atau panjang banget, ini jelas oleh para ulama. Ucapan Allahu Akbarnya itu kan gitu kan. Allah panjang atau Allahu Akbar kan gitu kan. Ya. Karena ibu-ibu pasti ada 2 versi itu. Datang masjid ada yang Allahu Akbar. Nah, imamnya pendek, ada yang imamnya Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kan gitu. Pasti ibu mendapatkan ada yang bacanya ngirit banget Allah. Ada nggak kedengaran juga Allah Akbarnya nggak lihat Allah. Gitu kan. Ada yang kedengaran Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Allah Akbar kan gitu. Nah, ini kita merujuk pada penjelasan para ulama. Ya, jangan kemudian kita ta'assub fanatik sama ustadz apapun gerakannya diikuti ustadz, bukan Rasulullah. Paham ya Ibu? Yang diikuti Rasulullah, bahkan Rasulullah itu dirinci mana yang diikuti, mana yang tidak diikuti. Maka Rasulullah itu suka paha kambing depan. Itu enggak sunnah. Barang siapa yang makan daging kambing dapat pahala, enggak. Tetapi para sahabat saking cintanya dengan Rasulullah, mereka tuh mengikuti apa yang tidak wajib diikuti, kecuali kekhususan nggak boleh loh ya. Kekhususan nggak boleh, istri Rasulullah lebih dari 4 nggak boleh diikuti. Ya, hal-hal yang sifatnya manusiawi, kecenderungan secara manusia kan beda-beda. Ibu ada yang suka gamis hitam, kerudung hitam, ada yang suka kerudung mungkin merah atau pink atau kan gitu kan, kecenderungan kan gitu kan. Rasulullah suka makan ini, Rasulullah nggak suka makan bawang mentah, nggak suka. Rasulullah suka tadi kan paha kambing. Maka ketika diracun itu oleh seorang wanita Yahudi, tanya dulu Rasulullah suka mana? Wah, paling banyak itu racunnya dibubui racun di bagian makanan yang disukai oleh Rasulullah. Tapi daging itu berbicara kepada Nabi. Kalau Nabi Sulaiman yang berbicara dengan Nabi itu semut yang masih hidup, burung yang masih hidup, tapi yang berbicara dengan Nabi adalah daging yang sudah matang. Dan beliau tidak meninggal, padahal sudah makan. Sahabat yang menamai dia racun lebih dikit meninggal. Tapi ditunda di akhir, Rasulullah itu terasa lagi sakitnya di menjelang wafatnya karena racun tersebut. Makanya Rasulullah itu meninggal sebagai syahid karena dibunuh oleh seorang Yahudi tadi. Secara tidak langsung Ibu, enggak langsung. Memang ditunda. Maka ketika Rasulullah menyampaikan keutamaan mati syahid, Rasulullah pemimpinan para syuhada. Pimpin para syuhada. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat itu, Anas bin Malik itu kayak kurang suka dengan daging itu, tapi Masya Allah, gara-gara Rasulullah suka, ikut dipaksa-paksain suka. Saking cintanya pada Nabi. Karena yang boleh kita fanatik ya kepada Nabi aja. Kalau sama saya katakan nggak perlu fanatik. Ustaz, saya ngaji sono ya nggak apa-apa. Saya nggak akan mengikat ibu harus ikut saya, enggak.
saya menyampaikan data nama manusia itu ada salah, ada benar. Yang maksum itu Rasulullah, kemaksuman itu hilang dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang kecil, Ibu. Postur tubuhnya kecil, kurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lewat di satu tempat itu ada dahan. Ada dahan, kalau Rasulullah jalan normal itu pasti kepentok. Akhirnya Rasulullah agak merunduk gitu ya. Ibnu Mas'ud karena kecil kalau lewat situ artinya nggak kena, tapi karena lihat Rasulullah gini, ikut gini juga gitu. Kenapa? Seneng ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar itu saking senangnya sama Rasulullah, itu kalau jalan di padang pasir gitu ya, ngikuti tapal kaki Rasulullah itu, ya diikuti persis gitu. Saking cintanya dengan Nabi, itu jangan dilakukan pada selain Rasul. Makanya pernah suatu saat Abu Bakar itu apa ya? Abu Bakar itu menyampaikan nasihat, kemudian ada yang kayak kurang ajar sama beliau. Kemudian datang seseorang, wahai Abu Bakar, kalau kamu izinkan aku penggal kepala orang itu. Awalnya Abu Bakar senang, tapi ingat, enggak, ini hanya pantas dilakukan untuk Rasul. Jangan, aku bukan Rasul. Kan dulu pada zaman Nabi ketika ada orang kurang ajar langsung tampil sahabat, Rasulullah perlu aku penggal kepalanya. Itu sering dilakukan oleh para sahabat. Dan itu dipraktekkan Abu Bakar bukan, gua gitu loh. Jangan. Itu khusus bagi Nabi, bukan aku. Orang sekarang gimana Ibu? Kalau ustadznya difanatiki tambah seneng nggak? Hati-hati, saya nggak suka orang fanatik sama saya. Ya kalau misalnya saya menyampaikan, ustadz, makanya kalau kesalahan ustadz nggak perlu diikuti, tapi kita nggak beradab. Misalnya Ibu ngaji tempat lain, jangan dibandingkan. Ustadz, mohon, kata ustadz, saya nggak suka nyebut ustadz nama ustadz lain di sini Ibu. Ya Ibu ambil ustadz itu silahkan, ambil saya silahkan, karena kita sama-sama tidak maksum. Mari kita jaga adab dan akhlak kita. Paham ya Ibu? Ya. Makanya ngaji yang benar insya Allah akan membina akhlak dan adab. Ya, karena kita sama-sama tidak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Baik, barakallahu fikum. Baik, takbir al-intiqal kita rujuk kepada para ulama. Bagaimana caranya? Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Kita bacakan nasnya. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Wa qauluhu, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukabbiru hina yahwi sajidan summa yukabbiru hina yarfa'. Rasulullah mengucapkan takbir ketika hendak menuju sujud dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Hadza, beliau mengatakan ini adalah dalilun ala muqaranati takbir li hadhil harakat. Ini menunjukkan bahwasanya takbir itu memang berbarengan dengan gerakan-gerakan ini. Wa basatahu 'alaiha, dan beliau memanjangkannya. Fa yabda'u bitakbir hina yashra'u fil intiqal, dan memulai ucapan takbir itu ketika mau memulai gerakan. Berarti termasuk kesalahan ketika orang takbir, mengucap takbir, mau rukuk, Allahu Akbar. Kok baru takbir ketika sudah posisi rukuk? Perhatikan, Imam Nawawi menjelaskan. Ya Ibu, nanti kita praktekkan. Makanya kan paling enak ngerujuk ke nas kan. Oh ini nasnya bukan Quran dan Sunnah, tapi perkataan para ulama ketika mensyarah Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim. Siapa? Imam An-Nawawi. Makanya Ibu kalau tanya, ini pendapat siapa? Enak kan Imam Nawawi. Imam Nawawi sama Ustaz Taqiyuddin pintar mana? Imam Nawawi lah kan gitu kan. Gampang itu. Jadi fayabda'u bitakbir hina yashra'u fil intiqal ila ruku'. Kemudian memulai ucapan takbir itu Allahu Akbar ketika memulai itu, awal memulai. Wa yamudduhu hatta yasila haddar raqi'in, dan kemudian selesai memanjangkan bacaan rukuk itu hingga tiba ia rukuk. Ya, kalau kita praktekkan ketika mau rukuk ya Ibu, kita berdiri nanti masalah angkat tangan kita bahas hukumnya juga ada. Kita ambil aja angkat tangan. Ini Allahu Akbar. Gerakan itu ada suara semuanya. Wa yamuddu. Makanya semua jami'ul harakat ila haddir raqi'in katanya namanya. Allahu Akbar. Paham Ibu? Allahu Akbar. Ya, jadi termasuk ini walaupun nanti ada berpendapat lain nanti kita ini.
Itu penjelasan Al-Imam An-Nawawi, dan beliau siapa? Beliau adalah tokoh besar dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena hadisnya seperti tadi, beliau memakai hadis Rasulullah itu takbir hina, ya kan? Yahwi, jadi ketika mau sujud, bukan ketika sujud. Kalau orang seperti ini sujud nggak Ibu? Enggak, sujud. Ini mau sujud. Ya, makanya takbir Rasulullah kapan? Ketika hendak sujud. Berarti rukuk demikian juga. Ya. Allahu Akbar. Ya. Bahkan nanti dalam takbiratul ihram, walaupun ini pendapat tidak diambil oleh Ibnu Hajar, ya, banyak para ulama ketika takbir pun demikian. Allahu Akbar. Ya. Sampai membatasi, ada batasan harokatnya tidak lebih daripada 7 harokat. Ketika takbiratul ihram, ya. Nggak boleh panjang-panjang Allah. Semenit ini batal sholatnya, nggak boleh. Paling panjang 7 harokat. Bukan 7 menit ya Ibu. Harokat kalau panjangan bacaan paling panjang Al-Quran 6 harokat. Tambah dikit. Bacaan tajwid dalam Al-Quran paling panjang 6 harokat. Itu paling maksimal 7 harokat. Ya mungkin Allah. Nah, itu cukup dah. Ya. Jadi pendekin lagi juga boleh, yang penting tidak melebihi 7 harokat ketika takbiratul ihram. Kalau sujud rukuk disesuaikan gerakannya. Ya. Allahu Akbar. Ya Ibu? Paham ya Ibu? Ya baik, ini penjelasan siapa? Al-Imam An-Nawawi, nasnya didapatkan dalam Syarah Sahih Muslim. Kita baca lagi. Sudah mau selesai nih waktunya, Masya Allah. Wa yabda'u bitakbiri hina yashra'u fil hawi ila sujud wa yamuddu hatta yada'a jabhatahu alal ardi. Ini jelas banget. Memulai takbir ketika hendak memulai, ya. Memulai takbir ketika ia mulai untuk sujud dan memanjangkan bacaannya sampai meletakkan dahinya di atas lantai. Ya. Ketika itidal, ya Ibu, ya, sami Allah liman hamidah, mau sujud. Berarti apa? Mulai sujud itu udah Allah. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Nah, biasanya yang mempraktekkan ini imam-imam yang sudah tua, sepuh gitu ya, karena gerakannya lambat. Ya, tapi imam-imam muda itu ya jarang praktek. Yang apa namanya? Kadang-kadang mikirnya ini ya Ibu ya. Orang tua fokus nih sholatnya. Anak-anak muda mikirnya poligami mulu kan gitu. Baik, barakallahu fikum. Ya, seperti itu rukuk dan sujud ya. Takbir namanya apa? Takbirul intiqal. Kemudian wa yashra'u fit takbiri lil qiyam min at-tasyahhudil awal hina yashra'u fil intiqal wa yamuddu hatta yantasiba qa'iman. Nah, baik. Kalau bangun daripada apa namanya? Sujud ke antara dua sujud gampang ya, Ibu. Jadi gini, tadi rukuk jelas. Kemudian mau sujud, nanti kita bahaskan yang diletakkan lututnya dulu atau kedua tangan dulu. Mau sujud, Ibu, seperti ini atau seperti ini. Ya. Nanti kita lihat dalilnya dulu, usia nomor 3. Ya, Ibu. Kalau usia mah nggak usah bahas fikih. Kan gitu. Ya karena kalau nggak bisa sholat duduk dengan berbaring kan, Ibu. Masalah usia udzur nomor 3. Kita fikihnya dulu. Mana gerakan yang sahih berdasarkan dalil. Nanti kita bahas. Kemudian kalau bangun daripada sujud menuju rakaat berikutnya, rakaat 1 ke rakaat kedua atau rakaat ketiga, rakaat keempat, dalam mazhab Syafi'i itu ada duduk istirahat sesaat. Kan gini Ibu ya. Allah. Duduk ini, itu nggak mengucapkan apa-apa. Baru dari sini baru mengucapkan ya Allahu Akbar. Terus sambung ketika berdiri baru bar. Ya, seperti itu. Jadi takbirnya memanjang. Selama gerakan itu ada bacaan takbirnya. Seperti itu. Ternyata diatur ya Ummahat. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, sami Allahu liman hamidah. Maksudnya kan? Allahu Akbar. Jadi gerakan memanjang itu ada bacaan takbirnya. Ya. Indah, betul. Yang itu bukan 7 harokat, yang takbiratul ihram tadi, yang maksudnya yang awal. Kalau ini sesuai dengan gerakannya. Ya.
Kalau orang tua mungkin pelan-pelan ya agak panjang ya Ibu. Allah, agak gemeter dikit-dikit gitu kan. Mungkin malah nggak nyambung Allah gitu kan. Karena sudah sepuh. Jadi barakallahu fikum. Ini penjelasan para ulama. Ala kulli hal ini apa? Ada sebagian mengatakan ya tidak seperti itulah, memudahkan seperti pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Ya. Jadi beliau ketika menjelaskan dalam Fathul Bari itu menukil tadi pernyataan Imam Nawawi, kemudian beliau memberikan komentar ya. Artinya hadis tersebut tadi kata Rasulullah ketika merukuk ucap takbir, kata Ibnu Hajar itu sama sekali bukan sebagai dalil tentang memanjangkan bacaan takbir. Alaqul. Maka saya katakan tadi kan, nanti gini aja gampang. Termasuk sunnah menurut pendapat sebagian ulama, diantaranya Imam An-Nawawi, memanjangkan bacaan takbir dalam setiap dalam gerakan tadi, dari awal sampai akhir. Kemudian pendapat yang lain siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan enggak, demikian, enggak harus kayak gitu. Karena hadis itu sama sekali tidak menunjukkan memanjangkan bacaan takbir ketika mau rukuk, bangkit daripada rukuk. Ya kalau bangkit dari rukuk bukan takbir ya Ibu. Mau sujud, bangkit daripada sujud, bangkit dari sujud menuju rakaat berikutnya. Ingat, kalau Ibu ditanya kayak gitu pendapat siapa? Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Di mana? Buka sendiri gitu kan. Kalau yang lain Ibnu Hajar dalam kitab apa? Fathul Bari, buka sendiri kan gitu kan. Minimal kan udah tahu kitabnya nih kan gitu kan. Siapa yang bantah ustadz-ustadz syekh dua kitab tersebut? Makanya kalau pengen belajar hadis Bukhari ini kan hadis yang paling maksudnya kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an apa? Sahih Bukhari. Syarah terbaik, penjabaran terbaik itu ya Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kitab sahih nomor 2, berarti nomor 3 Al-Quran, Sahih Bukhari, yang kedua apa? Sahih Muslim. Penjabaran hadis terbaik dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi tadi. Dah, paling komplit kan? Masya Allah, paling komplit. Tetapi syarah Muslim itu ya, Imam Nawawi itu lebih dahulu daripada Ibnu Hajar. Ya, kalau hadis induknya Imam Bukhari duluan, tapi penjabaran. Makanya ibu kan ibu dapat misalnya hadis Arba'in 42, kalau dituliskan cuma sekecil buku saku kan ibu, tapi di syarah ulama jadi segini kitabnya. Itu namanya syarah, penjabaran. Ya, penjabaran hadis misalnya contoh gini. An Abi Hurairah. Antu artinya apa? Hadis kalau dimulai dengan antu hadis apa kan gitu kan? Kalau ada hadis namanya mu'an-an, misalnya hadis an gitu kan, semua an. Kalau di situ ada sosok yang namanya mudallis, itu orangnya manipulatif. Karena gurunya itu kurang diakui, akhirnya dia mengatakan, kata guruku ternyata guru daripada gurunya, itu manipulatif, namanya mudallis. Itu hadisnya lemah, itu dibahas nanti. An saja itu menjabarkan saling 5 lembar Ibu. Kalau kita kan dari, dia nggak ada artinya dari ya dari kan gitu. Ulama, di tangan ulama, an saja itu bisa 5 lembar dijabarkan. Abu Hurairah nanti dijelaskan. Abu Hurairah itu nama aslinya siapa, masuk Islamnya kapan, hafalannya berapa. Wah, Masya Allah. Ya. Kemudian kola nanti bedanya dengan kila itu apa dibahas oleh itu namanya penjabaran. Maka saya ulang ibu-ibu, masalah takbiratul intiqal, takbir perpindahan ada 2 versi setidaknya. Ada bacaannya dipanjangkan sesuai dengan lamanya gerakan tadi. Pendapat siapa yang kita nukil? Imam Nawawi dalam kitab apa? Kitabnya apa Ibu? Syarah Sahih Muslim. Pendapat yang menampiknya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabnya apa? Fathul Bari. Ya, itu ringkasnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Fathul Bari. Ada versi Indonesia Ibu. Kalau Arabnya 15 jilid. Indonesia lebih ini karena diterjemahkan lebih panjang ya, kata-kata Indonesia itu lebih panjang segini kayaknya kalau versi Indonesianya. Masya Allah ya Ibu. Kapan ya khatamkan ya? Kalau Sahih Muslim di 10 jilid tapi 1 jilidnya 2 juz.
Itu Sarah Muslim. Masya Allah. Ya kadang makanya kan aslinya kalau pengen pinter tuh nggak usah belajar loh Ibu, benar. Semakin kita belajar itu semakin paham kalau kita tuh benar. Kalau pengen kalau pengen pinter itu jangan belajar. Kalau semakin belajar malah ketahuan kalau nggak pinter. Baik, barakallahu fikum jami'an para ummahat yang dirahmati Allah. Baik, saya kira cukup kita buka tanya jawab. Ya, kita belum masuk tadabbur bacaan rukuk loh Ibu. Baru gerakan loh, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi nanti insya Allah di pertemuan berikutnya insya Allah. Itu waktunya pasti Rabu ketiga ya Bu Silvi? Hah? Enggak juga ya? Nah, kalau pasti, tapi kalau harinya Rabu pasti ya. Iya. Ngatur sepekan cuma 7 kali kadang-kadang. Harinya Rabunya bingung juga ngatur jadwal. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Baik, kita buka pertanyaan sekarang ya. Umu, ya silakan. Oh ya. Iya. 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 Masya Allah. Iya. Iya, baik. Baik, jadi imam ketika mau sholat menyiapkan barisannya. Sawu sufufakum. Sawu luruskan ya. Tarasu rapatkan, wa'tadilu luruskan, istaqimu suddul khalal isi yang kosong. Nah, yang seperti ini para ummahat, kita kan harus merujuk kepada para ulama. Ada hadis memang, ya seorang sahabat mengatakan salah satu di antara kami menempelkan pundak kami dengan pundak yang lain, mata kaki dengan mata kaki yang lain. Itulah titik perdebatannya. Kalau kita merujuk penjelasan para ulama, Al-Imam An-Nawawi lagi seorang ahli fikih dia. Maksudnya merapatkan shaf itu jangan sampai ada celah yang satu orang bisa masuk. Jadi kalau seperti ini masih rapat walaupun nggak nempel. Penjelasan siapa? Imam An-Nawawi. Jangan sampai ada celah orang bisa masuk nggak diisi itu putus shafnya. Kenapa? Karena kalau ada satu celah nggak diisi, setan masuk. Mending kalau ikut sholat. Nah, dia tuh bikin riwah masalahnya. Kalau ikut sholat, alhamdulillah. Makanya kan ada orang candaan. Maksudnya gini loh. Ada orang gini Ibu. Ada orang kenceng. Kalau masjidnya nggak rapat banget, ini nggak sunnah. Ada orang remehin. Maksudnya dia menampilkan pendapat ulama tapi dengan bahasa sindiran. Saya juga kurang suka. Ya kan dia pengen menampik pendapat, jangan rapat-rapat amat lah. Harusnya ya ada ada kelonggaran space gitu kan. Tapi dengan bahasa yang nggak bagus. Ya biar aja setan masuk ikut sholat malah enak. Itu Anda bercanda. Hadisnya bukan ikut sholat tapi ganggu sehingga kita lupa rakaat kita. Paham ya Bu? Paling indah itu pertengahan. Rujuk pada para ulama. Teman-teman rapat kita hormatinya. Silahkan, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan suatu saat kalau ngaji lama, nanti seperti kita insya Allah. Kenapa seperti itu? Anak dulu kenceng juga Ibu. Wah saya dulu waktu saat muda lulusan pesantren itu kalau sufakum saya nggak cuma di depan, saya jalan depan sof. Ayo rapat. Kayak itu komandan ngatur itu betul itu. Ayo rapat belakang. Udah siap belum? Baru takbir. Wow masih muda Ibu. Datang satu hadis kita pahami zahirnya, kita ikuti dari senal seperti itu kan gitu kan. Ngaji sini rujuk. Kok nggak gitu juga ternyata. Ya, sama seperti barakallahu fikum disebutkan dalam hadis posisi imam ketika dua orang itu kan sejajar ya Ibu, sejajar. Imam Nawawi menjelaskan ya nggak sejajar amat, belakanglah dikit karena khawatir kalau sejajar amat nanti posisi perpindahan sholat makmum jadi lebih maju dan itu haram. Paham Ibu? Agak sedikit mundur nggak apa-apa. Ta'akhkhara qalilan.
Ya, ta'akhir itu mundur sedikit. Dan itu pentingnya ketika kita bahas fikih, rujuknya kepada ahli fikih. Bahas hadis, rujuknya kepada ahli hadis. Ibu ingin belajar tentang perikanan, pengen buka usaha tambak perikanan. Itu ibu pergi ke bengkel atau ke ahli perikanan? Jelas kan? Iya, ke tambak, ahli tambak kan gitu kan, ahli perikanan kan gitu kan. Nggak mungkin ibu kemudian datang ke arsitek gitu kan. Ya, oh arsiteknya ahli ikan, berarti kita ambil ahli ikannya itu kan, keahlian ikannya itu bukan arsiteknya, paham ya ibu? Maka terkadang orang itu hari ini kurang beradab, belajar fikihnya nggak rujuk ke ahli fikih, langsung rujuk ke ahli hadis. Padahal kebanyakan ahli fikih itu pasti ahli hadis, tapi tidak semua ahli hadis ahli fikih. Ini penting kita pegang. Tetap kita pengen bisa renang bagus ya ke ahli renang, pelatih renang, bukan ke pelatih setir mobil. Ya, ini harus kita pahami. Begitu ya ibu. Tapi kita nggak perlu kemudian mencela, nggak perlu. Alhamdulillah. Kurang nyaman gitu ya. Ya Bismillah, mudah-mudahan nanti ketika kalau bisa tutup situ nggak apa-apa. Kalau ada bincang-bincang. Ya tadi ya makanya memang ada yang mengatakan rapat tadi ngambil satu riwayat seorang sahabat mengatakan Pak Ahaduna maka salah seorang di antara kami menempelkan antara pundak satu dengan yang lain dan mata kaki dengan mata kaki yang lain. Apakah kalam sahabat tadi sebagai dalil? Itu aja pembahasannya. Apakah kalam sahabat tadi sebagai dalil atau tidak? Rujuk pada kaidah pertama, kalam sahabat tidak dalil. Kan itu dipahami dalam kajian usul fikih. Kalamus sahabi laisa dalilan. Maka kalau pengen sebagai dalil, ibu coba. Abu Hurairah, perhatikan ibu. Kalau wudhu, beliau itu mengusap lengannya sampai ke lengan, sehingga ke pundak. Ini Abu Hurairah loh sahabat. Tapi para ulama jelaskan, itu bukan dalil. Itu perbuatan pribadi. Ya, para umahat. Maka di sini kita merujuk kepada para ulama di antara Imam Nawawi, masuk rapatkan jangan renggang sehingga orang bisa masuk. Tetapi saya lihat di kampung itu kadang sayang renggangnya terlalu lebar walaupun nggak masuk, tapi ini renggang, kayak agak kurang rapi. Ya para umahat, ya makanya sebetulnya gini para umahat, orang bawa sajadah itu ada negatif ada positifnya. Ya, kalau sajadahnya gede kan wilayahnya gede itu kan gitu kan. Orang nggak enak nginjak sajadah dia. Akhirnya longgarnya terlalu. Nggak balik lagi ya. Iya. Ala kulli hal. Tapi alhamdulillah sih Ibu. Maksudnya sekarang pengajian di mana-mana. Anak-anak kita yang lulusan luar negeri banyak ada perbandingan sekarang. Oh, yang ngaji di Mesir, ngaji di Yaman dan Madinah. Alhamdulillah sekarang. Kalau dulu kayaknya masih sedikit. Jadi nggak ada opsi ini. Sekarang Masya Allah kader-kader banyak. Masya Allah dengan ilmu barokah. Ya, setidaknya ketika kita tidak ngamalkan, oh seperti ini ada dasarnya. Ya, kecuali memang sunnahnya seperti itu nggak ada pilihan lain. Suka nggak suka kita harus menundukkan hawa nafsu kita, ikuti sunnah Nabi. Gitu ya Ibu. Tapi kalau memang pendirian ulama bukan seperti itu, Masya Allah. Contoh yang lain misalnya perbedaan pendapat celana cingkrang. Itu jelas itu. Yang celananya cingkrang alhamdulillah jangan meremehkan yang celananya itu panjang. Celananya yang isbal itu jangan kemudian nyindir itu banjir. Enggak, itu pendapat ulama juga yang mengatakan haram. Enak sekali kalau kita paham hukum itu enak sekali. Tetapi ada hal-hal yang tidak ada perbedaan di sana. Qat'i masalah qat'i yang orang tidak boleh berbeda pendapat. Ya, silakan Ibu. Iya. Apakah kita harus menyentuh suatu tempat misalkan bangku atau lemari? Kalau di pesawat itu, apakah hanya berisi aja atau bisa harus disentuhkan ke mana? depannya? Iya, baik. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ketika kita sholat dalam keadaan duduk, maka tidak disyaratkan harus menyentuh benda. Ya. Tidak benda yang depan, harus ada ini nih, tidak. Ya, tidak disyaratkan ya Ibu. Ketika kita sholatnya duduk. Ya, berarti. Iya. Enggak harus Ibu. Iya, isyarat rukuk sujud. Tapi nanti ada pembahasan ya Ibu. Ada pembahasannya kalau orang itu sholat di pesawat
itu nanti harus qadha, ngulang lagi sholatnya. Walaupun ibu sholatnya berdiri ya, maka bahasanya panjang kan jadinya. Madhab Syafi'i, kalau Maliki enggak. Walaupun kita bisa berdiri ataupun ini qadha, karena syarat sah sholat itu ibu harus menyambung dengan bumi, mustaqir, syai'un mustaqir. Ya itu kan darurat memang itu sawat. Enggak. Tapi kalau bisa qadha lagi. Kita di lantai berapa juga enggak. Kan nyambung bangunannya. Kalau pesawat kan nggak nyambung. Kalau pesawatnya numpang di, maksudnya nyambung. Ini madhab Syafi'i ibu. Ibu Maliki aja deh gitu. Soalnya yang penting komitmen aja. Nanti jangan sekarang Syafi'i besok Maliki deh. Sekarang enaknya Hanafi. Jangan itu nggak boleh. Kalau misalnya ibu repot, ya sudah komitmen dengan itu nggak apa-apa. Ya. Setelah nyampe di tempat tujuan, kita katakanlah pasti jamaah kosor, sholat sampai pesawat. Begitu sampai kita harus mengqadha. Madhab Syafi'i gitu. Madhab Syafi'i ibu catatannya madhab Syafi'i karena dia tidak sholat di ala mustaqirin namanya. Tapi kalau madhab Maliki itu dianggap sholat nyambung ke bumi karena nyambungnya lewat udara. Udara kan sesuatu yang wujud ya ibu ya. Ya ala kullihat. Ya. Ya kalau ibu ngambil Maliki nggak usah. Soalnya gini ibu, kalau kita ngambil satu madhab itu nggak harus seluruhnya sih. Misalnya yang penting tidak talfik itu menggabungkan dalam ranah yang menjadikan penggabungan itu haram. Contohnya gini aja lah, contoh yang masyhur sering saya ambil contoh itu apa? Masalah menikah. Kalau dalam madhab Hanafi, di antara syarat menikah itu harus ada saksi, namun nggak harus ada wali. Hanafi, wali bagi perempuan nggak wajib. Makanya kalau nikah tanpa wali menurut madhab Hanafi sah, tapi harus ada saksi. Tapi kalau Maliki itu wajib ada wali tapi nggak wajib ada saksi. Lah ada orang yang kemudian gabungkan haram, nikah nggak pakai wali nggak pakai saksi. Itu parah itu. Syafi'i dua-duanya. Oh iya, Syafi'i paling hati-hati. Namun nanti beberapa hal kita boleh ngambil yang lain. Misalnya gini, Syafi'i itu kalau wanita haid atau nifas nggak boleh memegang mushaf, nggak boleh baca mushaf kan. Lah ibu-ibu ikut program tahsin, ikut program tahfidz, repot. Ada batang bulannya 2 pekan misalnya kan. Mazhab Maliki itu nggak boleh memegang mushaf tapi boleh membaca mushaf. Enak kan Maliki? Bahkan sebagian para ulama berfatwa dengan dia Syafi'i tapi dia fatwa dengan pendapat yang lain. Misalnya gini, banyak para ulama dalam jual beli, ulama Syafi'i ya, itu dalam jual beli mereka memfatwakan tata cara Imam Malik. Kalau Imam Malik itu nggak mensyaratkan ijab qabul ibu. Kalau ibu jual beli langsung aja kan. Kalau dalam Syafi'i itu harus ada ijabnya, ada qabulnya seperti pernikahan. Aku nikahkan anakku, aku terima kan gitu kan. Aku beli 1.000 ya, ya aku terima sah kan ya. Iya. Kalau Syafi'i makanya kita kan prakteknya apa? Nggak Syafi'i dalam jual beli. Ala kulli hal. Yang penting kan ngerti oh ya ini Syafi'i ini. Kadang-kadang nggak tahu Allah alam lah pokoknya gini. Ini pentingnya ngaji Bu. Walaupun kita nggak praktekkan, kita ngerti dasarnya, asal usulnya. Ya. Baik. Ya. Ya tuh banyak juga. Jadi tayamum juga ada yang nggak bolehin. Kalau ada air ya pakai air. Iya wudu. Ya, iya kalau nggak kan tayamum ada ini ibu, ada syaratnya. Iya kalau nggak ada air baru, kalau ada air pakai air ibu. Iya pakai wudu minimalis. Ya, baik. Tayamum itu ketika apa? Ketika tidak ada air atau kita tidak mampu menggunakan air, seperti itu. Nanti insya Allah kemarin waktu pertemuan awal sih kita nggak kaji secara mendalam tentang masalah wudhu tayamum ya.
Aslinya itu mukadimah, saya khawatir terlalu panjang gitu. Tapi itu penting sekali memang. Masalah tayamum, tata caranya, perbedaannya kan sebagian ulama mengatakan madhab Hambali kalau tayamum hanya sampai pergelangan, kalau Syafi'i kan sampai siku. Dikiaskan dengan wudhu kan gitu kan, tata cara seperti apa. Nanti pembahasan lebih kompleks lagi ketika orang itu punya misalnya penyakit yang sering pipis, ya keluar pipis enggak. Ini nanti ada pembahasannya bagaimana status wudhunya, tayamum seperti apa, tuh dibahas rinci sekali Ibu. Ya biasanya kita bahas di pesantren mengerincian seperti ini. Kalau masyarakat sih yang praktis-praktis saja. Kalau muncul pertanyaan baru kita jawab. Saya kira cukup para umat, sudah adzan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya insyaallah itu.